Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarip. Selamat siang, Bu Dep. Apakah Ibu Selamat mempunyai siang. waktu luang hari ini? Selamat siang, Pak Sarip. Alhamdulillah ada. Mohon maaf, Bu. Saya tadi jadi mengganggu waktu Ibu. Gak apa-apa, Pak Sarip. Ada apa ya? Kayaknya Pak Sarip kurang bersemangat hari ini. Begini, Bu. Saya ingin cerita tentang suatu masalah saya nih. Mudah-mudahan Bu Depi bisa membantu. Dengan senang hati, Pak Sarip. Saya akan mendengarkan cerita Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini saya sedang hadapi, Bu Dep. Be, kayaknya Ya, hilang-hilang suaranya. Be? sinyal kali. Ya, saya Bu. Halo? Iya. Halo, suaranya hilang, Be. Ulang lagi dari Ya, yang, mau cerita Babe mau cerita. sebenarnya saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya saat ini yang saya hadapi, Bu Dep. Masalahnya apa ya, Pak? Kalau boleh saya tahu, bisa Bapak ceritakan apa sih yang Bapak hadapi? Jadi gini, Bu Dep. Kemarin saya diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk membimbing anak lomba matematik tingkat kabupaten, Bu Dep. Wah, hebat sekali. Nah, kalau boleh tahu masalahnya gimana tuh? Nah, itu dia, Bu Dep. Saya merasa kurang percaya diri untuk membimbing siswa lomba karena pengalaman mengajar saya masih kurang dan saya khawatir dapat mengharumkan nama SDN Pantai Harapannya 04. Oh gitu. Jadi Bapak tuh merasa terbebani karena diberikan kepercayaan sama kepala sekolah, lalu Bapak takut gitu ya, nggak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, kira-kira kenapa sih apa Bapak kok ngerasa terbebaninya kenapa gitu? Saya mampu menjelaskan materi kepada siswa dengan yang sangat mudah, Bu Dep. Wah, hebat itu kelebihan Bapak ya. Selain kelebihan Bapak yang itu ada lagi nggak? Bapak merasa kelebihan Bapak apalagi tuh? Sampai kepala sekolah ngasih Bapak kepercayaan. Alhamdulillah, Bu Dep. Saya juga dapat bagi waktu dengan baik, Bu Dep. Wah, hebat sekali. Berarti itu kalau menurut saya sebenarnya Bapak sudah punya kelebihan dibandingin guru-guru yang lain, Pak Sarip. Sehingga kepala sekolah bisa memberikan kepercayaan itu kepada Pak Sarip. Betul juga yang dikatakan. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini saya sudah menyadari, Bu Dep. Iya, Pak Sarip selama ini nggak sadar ya kalau Pak Sarip itu hebat. Terus, sekarang setelah Bapak cerita sama saya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Sebetulnya yang buat saya tidak nyaman adalah teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Bu Dep, jika saya berhasil mengharumkan nama SDN Pantai Harapan Jaya 04 melalui lomba matematik tingkat kabupaten.
Oh, jadi Bapak merasa nggak nyaman gitu ya? Bapak nggak nyaman, Bapak takut nggak bisa mengharumkan nama sekolah, Bapak nggak percaya diri gitu ya? Kalau kalau menurut Bapak, kira-kira, apa yang harus Bapak lakukan? Kalau misalnya tadi kan Bapak nggak nyaman tuh, Bapak nggak nyaman, terus Bapak nggak, apa namanya, ngerasa nggak percaya diri. Nah, kira-kira yang harus dilakukan apa tuh sama Bapak? Kayaknya iya Bu Dep, kira-kira saya akan diberikan takut diberikan teguran oleh kepala sekolah kalau jika tidak berhasil dalam lomba tersebut. Oh, jadi Bapak masih, apa, takut ya, takut nggak berhasil gitu, tapi kan itu belum dicoba ya sama Bapak ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ditegur sama kepala sekolah, apa yang akan Bapak lakukan? Tentu saja saya ingin ini Bu Dep, saya ingin melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan saya bisa ya Bu Dep. Insya Allah, karena ketika seorang pimpinan memberikan kepercayaan, eee, saya yakin nggak mungkin tanpa dasar. Dan ketika Bapak diberikan kepercayaan, harusnya Bapak, lebih percaya diri dong. Iya Bu Dep. Insya Allah yang pertama saya akan menemui kepala sekolah dan bicarakan perihal kepercayaan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya juga akan memberikan rancangan kegiatan pendampingan lomba matematik tersebut. Mungkin beliau memiliki saran dan masukan juga untuk proses pendampingan lomba tersebut, Bu Dep. Keren Pak Sarip. Nah, terus, udah, apa namanya, udah ngelakuin tuh tadi yang Pak Sarip, rencanakan gitu. Nah, terus proses pendampingannya gimana tuh, selama apa, untuk anak-anak yang peserta lomba? Saya akan mencari referensi materi dan soal-soal matematika yang biasa ditandingkan di tingkat kabupaten. Saya akan merangkum materinya dan membahas soal-soal bersama murid-murid saya, Bu Dep. Wah, kalau menurut saya langkah yang Bapak ambil sudah benar. Saya sangat setuju tuh dengan langkah Bapak. Syukurlah sekarang jujur Bu Dep, saya merasa lega dan tenang. Tadinya saya khawatir, Ala takutnya langkah-langkah saya salah. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bapak merasa sudah lega. Terus, komitmen yang akan Bapak lakukan gimana tuh, setelah Bapak tadi kan sudah ngatur rencana tuh ya. Nah, Untuk kira-kira hal komitmen yang itu akan ya Bu Bapak Dep, lakukan apa tuh? saya akan membagi waktu dengan sangat baik sehingga tugas saya untuk main di kelas dan tugas saya sebagai pendamping lomba matematika akan terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, Bu Dep. Oke, kalau dari rencana Bapak, Bapak butuh dukungan siapa aja sih? Saya butuh dukungan dari rekan guru dan saya akan berkomunikasi dengan rekan guru matematik lain agar dapat sama-sama mendukung siswa yang akan mengikuti lomba seperti memberikan motivasi dan tantangan. Itu Bu Dep. Ide bagus itu Pak Sarip. Semoga setelah kita ngobrol-ngobrol ini hati Bapak lebih tenang ya, jadi Bapak lebih fokus untuk menjadi pembimbing matematika, lomba matematika. Amin Bu Dep. Terima kasih banyak sudah mendengarkan permasalahan saya Bu Dep.
sehingga saya dapat menemukan pemecahan dari permasalahan tersebut. Sebetulnya saya bingung dari kemarin Bu Dep, makanya saya konsultasilah kepada ke Bu Dep. Ya, oke, sama-sama Pak Sarip. Nanti, mungkin seminggu lagi kali ya, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu, supaya saya juga Bapak bisa cerita lagi tuh bagaimana, progres yang udah Bapak, lakukan dengan program-program Bapak. Seminggu lagi kita ketemu ya, saya pengen ngedengar lagi cerita dari Pak Sarip. Baik Bu Dep, terima kasih banyak atas luangan waktunya. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat, panjang umur, bisa ngobrol bareng lagi. Mohon maaf ya Bu Dep, saya mau ke ruang kepala sekolah dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Sarip, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Pak Sarip. Ya Bu Dep. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dep. Selamat sore Pak Sarip. Maaf ganggu. Bapak punya waktu luang nggak hari ini? Selamat sore juga Bu Dep. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nampaknya Bu Dep hari ini kurang bersemangat. Kenapa Bu Dep? Iya Pak, maaf ya saya ganggu. Saya jadi ganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu Dep. Ini loh Pak, saya pengen cerita masalah yang saya hadapi. Ya, mudah-mudahan Pak Sarip bisa bantu saya gitu Pak Sarip. Insya Allah dengan senang hati Bu Dep, saya akan mendengarkan cerita Bu Dep. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu Bu Dep? Gini loh Pak Sarip, saya sebenarnya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Sarip. Masalah apa Bu Dep? Coba Bu, ceritakan apa yang sedang Ibu Dep rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu Dep. Gini loh Pak Sarip ingat nggak minggu lalu kan saya disupervisi sama kepala sekolah. Lalu saya dapat teguran Pak Sarip dari kepala sekolah. Kok bisa Bu Dep? Apa yang membuat Bu Dep ditegur kepala sekolah? Kalau menurut beliau nggak serius sih, tapi sayanya aja gitu jadi, ngerasa ada beban gitu Pak Sarip. Tidak serius bagaimana Bu Dep? Jadi gini loh, Pak Sarip, kepala sekolah itu menegur saya Pak Sarip, karena proses mengajar saya kata beliau, tidak sesuai dengan yang beliau inginkan gitu Pak Sarip. Kalau mau tahu proses mengajar yang bagaimana Bu Dep sampai-sampai Bu Dep dikritik? Ini loh, jadi saya kalau ngajar di kelas tuh jarang menggunakan buku teks Pak Sarip. Jadi, saya tuh ditegur sama kepala sekolah, "Bu Devi, kenapa kok kalau ngajar nggak jarang pakai buku teks?" Gitu Pak Sarip. Oh, gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Dep dengan kritikan dari kepala sekolah? Saya udah ngomong jujur sama kepala sekolah, "Pak, kalau saya ngajar di kelas tuh saya, menggunakan berbagai macam media pembelajaran selain buku teks. Saya kadang pakai alat peraga, saya kadang pakai video, jadi saya memang jarang menggunakan buku teks," gitu Pak Sarip. Nah, tampaknya kayaknya nih ya perasaan saya nih, kayaknya beliau tersinggung gitu Pak Sarip. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Yang tadi udah saya jelasin gitu Pak Sarip, saya teh kalau di kelas
kalau ngajar tuh suka pakai berbagai macam media pembelajaran, kadang pakai kartu, kadang pakai alat peraga, kadang pakai video. Jadi fokus beliau itu, kenapa sih saya jarang pakai buku teks gitu, Pak Sarip. Jadi, apa namanya, itu yang beliau, beliau tegur ke saya, "Kenapa nggak pakai buku teks?" Katanya gitu, Pak Sarip. Memang mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ini loh Pak Sarip, kalau kata saya teh, kalau buku teks satu, kan kalau buku teks tuh terlalu textbook gitu ya, jadi nggak kontekstual gitu Pak Sarip. Terus, jadi saya cari media pembelajaran yang memudahkan siswa. Jadi saya pengen siswa-siswa saya teh termotivasi gitu Pak Sarip. Wah, betul juga yang Ibu katakan. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Sebenarnya sudah bagus Bu selama ini. Bagaimana hasilnya saat Ibu menggunakan berbagai sumber belajar tersebut. Seperti kita ketahui dan kan karakter siswa berbeda-beda, kebutuhan belajar pun berbeda Bu. Iya ya, benar juga ya Pak Sarip ya. Kenapa ya saya nggak kepikiran gitu Pak Sarip? Saya pikir Itulah ada Bude. benarnya juga sih Pak Sarip. Itulah Bude pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan Bapak Kepala Sekolah agar Ibu menggunakan buku teks juga sebagai sumber belajar. Iya Pak Sarip, ada benarnya juga ya Pak Sarip ya. Setelah Ibu bercerita dengan saya, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Tadinya saya sih kekeh teh gitu ya Pak Sarip, saya kekeh kok saya ngerasa benar gitu. Tapi setelah tadi Pak Sarip, apa namanya, membuka saya jadi, oh iya nggak ada salahnya juga ya saya pakai buku teks. Jadi saya agak sedikit lega gitu Pak Sarip. Alhamdulillah. Apa yang menurut Ibu merasa nyaman selama ini? Saya teh nggak nyamannya gini Pak Sarip, kritikan dari kepala sekolah itu membuat saya agak down gitu. Jadi saya takut banget gitu kan apalagi sekarang, lagi zamannya e-kinerja ya Pak Sarip ya. Takutnya kepala sekolah memberikan predikat, kinerja yang tidak baik kepada saya gitu Pak Sarip. Begini Bu Dep, saya yakin tidak seperti itu. Bapak Kepala Sekolah kita orangnya baik loh. Tentu saja beliau akan melihat kinerja Bu Dep dengan secara objektif. Apalagi Bu Dep kan seorang guru yang berprestasi juga. Kira-kira saya dikasih teguran nggak ya sama Bapak Kepala Sekolah ya Pak Sarip ya? Kalau menurut saya Bu Dep, untuk masalah ini, Bu Dep harus merefleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Bu Dep harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, Bu Dep. Iya ya Pak ya, mudah-mudahan saya bisa ya Pak Sarip ya, bisa apa namanya, bisa, ngobrol sama kepala sekolah ya Pak Sarip ya. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya, Bu Dep? Mungkin saya akan ketemu kepala sekolah, saya akan mencoba menemui beliau dan saya akan bercerita kepada beliau, saya akan mencoba menggunakan dalam proses belajar mengajar perihal buku teks gitu Pak Sarip. Oh, bagus sekali ya, Bu Dep. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Mungkin selain pakai video, selain pakai, media pembelajaran, buku teks juga akan saya jadikan sumber utama pembelajaran kali ya, Pak Sarip ya? Selanjutnya langkah yang Ibu ambil sudah benar tuh, Bu.
Saya setuju dengan langkah-langkah yang Bu Dep ambil. Syukurlah Pak Sarip, saya sekarang tuh agak lega, agak tenang. Tadinya saya khawatir banget Pak Sarip, takut nanti kepala sekolah memberikan predikat yang tidak baik itu kepada saya Pak Sarip. Syukurlah Ibu Depi sudah merasa lega, tenang. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, ke depannya kan sekarang hari Selasa, saya ada pelajaran bahasa Inggris mungkin di hari Kamis, dan saya akan mulai menggunakan buku paket dalam proses belajar mengajar saya, Pak Sarip. Baik. Dukungan apa yang dibutuhkan Bu Dep untuk melakukan komitmen tersebut? Saya coba deh kolaborasi dengan guru-guru lain supaya mengingatkan saya dalam selalu menggunakan buku teks sebagai sumber pembelajaran utama dalam pembelajaran. Jadi saya mau nyoba ngingetin nih teman-teman saya supaya saya selalu ingat dalam menggunakan buku teks dalam pembelajaran kali ya Pak Sarip ya. Ide bagus itu Bu Dep. Semoga hati Ibu menjadi tenang ya Bu Dep ya. Nggak galau lagi ya Bu Dep. Amin, makasih banyak ya Pak Sarip. Saya selama ini agak, apa ya, agak galau karena saya takut dikasih predikat yang tidak baik sama kepala sekolah di kinerja saya. Alhamdulillah setelah saya ngobrol-ngobrol sama Pak Sarip, saya merasa lebih tenang Pak Sarip. Makasih banyak ya Pak Sarip. Sama-sama Bu Dep. Insyaallah kita bisa Oh ketemu iya, lagi di lain waktu ya. amin, makasih banyak. Oh ya Pak Sarip, saya kan ini, lagi sudah di luar nih. Saya ada, apa Yes. namanya, ada keperluan dulu keluar, nanti mohon izin ya Pak Sarip, saya, duluan. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih. Terima sama-sama Pak Sarip, terima kasih. Sama-sama Bu Dep.